Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa untuk refreshing teman-teman. Jadi ada beberapa yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pertemuan-pertemuan yang minggu lalu kita akan coba refresh ya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita membahas terkait kuantitatif. Kita mempelajari kuantitatif, ya. Ada yang namanya metode survei, ada yang survei atau eksperimen, sosial eksperimen. Oke, sosial eksperimen, benar. Ya, sosial eksperimen. Karena kita berhubungan dengan penelitian sosial, ya. Kita tidak mempelajari sosial eksperimen, kita mempelajari terkait survei dan salah satunya, bukan salah satunya, ada 3 ya yang perlu dipersiapkan. Satu adalah menyiapkan sampel. Minggu lalu sudah kita pelajari ya. Jadi dari jumlah DPT yang banyak itu, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ternyata ada berapa kan? 370-an ribu ya. Itu DPT yang akan memilih nyoblos itu hanya diwakili oleh 1.200 orang saja. Contohnya, kalau misalkan margin of error-nya itu 2,6% kemarin, dan hanya diwakili oleh 400 orang saja atau 390 berapa kemarin ya, untuk mewakili atau margin of error-nya tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Jadi bayangkan dari 374 orang ya, itu hanya diwakili oleh 400. Bagaimana caranya? Ya, seperti kemarin Mas Yadi jelaskan apa kemarin, mangkok apa? Sepat atau bakso gitu ya. Kalau saya kemarin bakso gitu ya. Untuk mengatakan bakso itu enak atau tidak perlu kalian makan satu rombong ya. Tapi makan satu piring saja itu cukup untuk mengetahui satu bakso itu enak atau tidak. Nah, begitu juga dengan itu. Tetapi agar semangkuk bakso ini merepresentasikan seluruh satu rombong itu nggak sembarangan. Jadi kalau hanya kita makan buahnya saja, ya, itu kan nggak proporsional. Kita nggak makan, tapi harus berapa jumlah pentolan kecilnya, berapa jumlah pentolan besarnya, apakah taruh mie kuning, mie putih, taruh sayurnya, taruh saus kecap, baru merepresentasikan satu mangkuk bakso gitu. Nah, pada hari ini analoginya tuh seperti itu. Analoginya adalah kita akan sudah memilih satu mangkuk bakso ya. Jadi 400 responden atau 1.200 itu satu mangkuk gitu ya. Tapi yang di dalam mangkuk itu tuh apa-apa aja ya. Apakah pentolan kecilnya harus 5? Apakah pentolan kecilnya harus 3? Apakah pentolan kecilnya harus 10 ya. Nah, pada hari ini akan dijelaskan sehingga tidak sembarangan kita memilih sampel itu ya. Kita harus mendapatkan 400 sampel, kemudian kira-kira siapa orang yang akan diwawancara ya, dari mana datanya, bagaimana cara pengambilannya. Nah, pada hari ini akan kita lakukan ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sampel. Kemarin yang pertama kita menurunkan margin of error atau MOE. Yang sekarang pertemuan kedua adalah menurunkan sampel. Menurunkan sampel ke tingkat apa misalnya? DPT ya Pak, tingkat TPS ya Pak ya. Turunkan sampel sampai TPS. Oke. Kita turunkan sampel sampai TPS pada hari ini ya. Pada minggu depan kita akan mempelajari tentang pembuatan kuesioner. Saya akan mengajarkan minggu depan detailnya. Dan terakhir adalah analisis menggunakan aplikasi. Kalau kami menggunakan namanya SPSS ya. Oke, itu pengantar dari saya untuk pertemuan kali ini. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang menurunkan sampel sampai TPS. Jadi 400 atau 1.200 kemarin itu kita turunkan kepada sampai tingkat TPS ya. Demikian dari saya untuk membuka. Kemudian selanjutnya saya persilakan Mas Yadi untuk memulai menjelaskan bagaimana cara menurunkan sampel tersebut ya. Saya berharap teman-teman bawa laptop, tapi sebenarnya tadi ada telat informasinya, jadi nanti dikopikan, nanti akan diajarkan oleh Mas Yadi. Oke, terima kasih. Saya persilakan Mas Yadi untuk ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya
adik-adik sekalian. Sebagaimana yang telah disampaikan minggu lalu ya, teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu konsep dalam metodologi itu ada yang namanya menentukan sampel. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita menentukan sampel. Nah, salah satu yang terpenting dalam dunia ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu saintifik saat ini, nah itu letaknya pada metodologi. Jadi sebuah pengetahuan itu akan bernilai ilmu pengetahuan ya, manakala itu dihasilkan melalui proses-proses yang sistematis. Nah, proses sistematis itu adalah metodologi salah satu di dalamnya. Jadi misalnya buat teman-teman itu melakukan perdebatan ya di kalangan intelektual, kalangan akademisi, omongan teman-teman itu akan apa ya, lebih dilihat lah atau mendapat perhatian dari para ilmuwan lainnya, manakala apa yang teman-teman omongkan itu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil yang sistematis, ada metodologinya, dapatan kajiannya seperti apa. Nah, jadi itu salah satu perbedaan teman-teman ketika ngobrol biasa dengan teman-teman atau orang kampungnya, lawan pantar dengan siapapun ya. Jadi teman-teman tidak harus membacakan data-data yang seperti ini. Tapi kalau di kalangan saintis, para ilmuwan itu ya kita tidak boleh asal ngomong ya, harus sebuah data yang kita keluarkan itu adalah data-data yang memang sudah bermetodologi dihasilkan secara sistematis atau saintifik seperti itu. Nah, baik langsung saja. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang menentukan populasi, kemudian dari jumlah populasi keseluruhan daftar pemilih tetap kemarin ya, Kabupaten Sumbawa, teman-teman memilih menjadi ada yang menggunakan margin of error 5% sehingga menghasilkan sampel 400 ya, kemudian ada yang 2,6% margin of error-nya, kemudian menghasilkan responden atau sampel itu hanya 800 dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita akan rakit yang 400 sampel atau yang 5% margin of error ya. Ini hanya gambaran saja ya, teman-teman bisa mengambil sebagai contoh. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan yang margin of error 2,6% ataupun 3%, itu sama proses mencari sampelnya dengan yang 5% seperti itu. Nah, jadi pertama-tama adalah kita menghitung sampel. Jadi kita harus memiliki rekap data ya, rekap data yang populasi yang akan menjadi objek kajian kita. Nah, seperti ini contohnya, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau teman-teman ingin mensurvei tentang pemilih di Sumbawa, maka itu data yang harus dimiliki itu adalah data-data pemilih yang ada di Kabupaten Sumbawa ya, dan itu diperoleh dari KPU. Nah, misal teman-teman mau melakukan survei nih tentang pemilih, tentu yang pertama teman-teman lakukan itu harus tahu berapa sih jumlah pemilih dan harus bersurat ke KPU untuk meminta data tersebut sebagai bahan nanti untuk kita membuat kerangka sampel istilahnya. Nah, jadi misalkan kita sudah dapat nih, jadi ini merupakan daftar pemilih sementara ya Kabupaten Sumbawa yang kita peroleh dari KPU kemarin. Jadi nanti kalau teman-teman dapatkan datanya, salah satunya itu ada rekapan isinya ya. Jadi selain data secara keseluruhan yang detail 24 kecamatan, kemudian dalam salah satu kecamatan Alas ini ada 6 atau 7 desa, nanti di 7 desa itu ada berapa TPS dalam satu desa, jadi itu detail dikasih semuanya dari KPU. Tapi bayangannya nggak usah terlalu rumit, ini sangat-sangat gampang kok, misalkan teman-teman konsentrasi saja. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa membuat kerangka seperti ini ya. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Dan teman-teman yang nggak lihat menghitung tinggal masukin rumus langsung jadi. Oke, secara manual bisa diperoleh seperti ini, teman-teman bisa membuat tabel kerangka sampel seperti ini. Itu saya buat cukup banyak ya. Nanti dibuat tabel kerangka sampel ini, di copy paste saja ke Microsoft Excel. Nah, kemudian kita sudah tentukan kemarin itu bahwa kita punya 400 sampel ya. 400 sampel. Nah, jadi proses menghitung sampel itu kalau kita sudah menentukan
jumlah sampel yang akan kita gunakan itu 400 ya. Kemudian bagaimana sih dari jumlah sampel 400 ini terdistribusikan di semua kecamatan di 24, misal di kabupaten semua ini 24 kecamatan. Bagaimana sih 400 ini terbagi ya sesuai porsinya ke dalam 24 kecamatan ini. Nah, maka di sini ada rumusnya. Rumus untuk membagi sampel di tingkat kecamatan. Jadi ini rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bagaimana kita membagikan ya sampel yang kita sudah tentukan dengan margin of error 400 sampel ini kepada 24 kecamatan yang menjadi objek penelitian kita. Nah, ini ada beberapa rumus. Yang pertama, jadi kita harus membagikan di tingkat kecamatan dulu. Nah, dalam kecamatan itu nanti kan ada beberapa desa ya. Nanti ini rumus untuk membagikan ke tingkat desa. Nah, hingga nanti pembagian ke tingkat TPS. Nah, tapi untuk pertama kita distribusikan dulu, distribusi ya bahasanya, kita distribusikan dulu di tingkat kecamatan. Nah, jadi rumusnya itu untuk kita menentukan berapa dari 400 ini, berapa sih yang akan kena di alas ya. Jadi rumusnya sampel kecamatan sama dengan jumlah pemilih ya kecamatan. Jadi jumlah ini, jumlah 22,9.000 ini dibagi dengan, ini contoh saja ya, satu kecamatan. Coba gimana? Berapa? 337 665. Ini apa ya di 335? Apa itu? Itu DPS. DPS betul. Ntar lu berapa di PT kemarin? 337,145. Berarti dia meninggal berarti ya. Ada yang berangkat DKI segala macam. DKI yang pindah yang mati. Coba dihitung nih. Jadi soalnya video ya kemarin. Oke, jadi oh ya, mohon maaf, ini keterangannya. Jadi untuk kita mencari sampel kecamatan itu sama dengan jumlah, ini N besar ini ya, jumlah pemilih di kecamatan. Ya, maksudnya ini jumlah pemilih di kecamatan itu 22.090. Karena kita sedang mencari kecamatan alas ya, maka jumlah kecamatan di alas itu pemilihnya 22.090. Nah, dibagi N ini adalah jumlah populasi keseluruhan. Nah, ini totalnya ini. Jadi total semua DPT di tingkat kecamatan menjadi jumlah keseluruhan. Ada 337.665 pemilih. Nah, dikali 400. Nah, 400 ini adalah sampel yang sudah kita tentukan tadi ya di awal ya.
Jadi karena 400 sampel yang akan kita gunakan, makanya dikalikan dengan 400. Kalau sampel yang kita gunakan adalah 1200, maka dikalikan dengan 1200. Ya. Kalau 800 sampel yang kita gunakan, maka di sini juga berubah 800. Jadi kenapa minggu lalu kita menggunakan populasi 337.145? Kenapa sekarang kita menggunakan 337.665? Nah, oke, karena ini saya bilang contoh ya, contoh teman-teman itu bisa mengaplikasikannya di DPT manapun ya. Jadi meskipun ini data yang kita gunakan berbeda ya dengan data yang kemarin, ini data DPS. Meskipun teman-teman nanti menghitung sampel dengan menggunakan data yang digunakan kemarin, itu tetap sama prosesnya seperti ini ya. Minggu lalu kita menggunakan DPT ya, daftar pemilih tetap. Ya. Jadi KPU sudah menjelaskan ke masyarakat bahwa jumlah DPT kita ada 337.145 ya. Tetapi KPU belum mengeluarkan rekapan detailnya. Ya, sehingga di pelatihan ini Mas Yadi menggunakan data yang sudah keluar oleh rekapannya KPU, yaitu DPS-nya, bukan DPT. Maka ini data sementara, ya, sementara. Tapi kalau detailnya itu belum dikeluarkan oleh KPU ya, belum resmi dikeluarkan secara detail. Nanti akan dirilis secara resmi sama KPU baru bisa digunakan. Karena kita akan menggunakan data yang dari desa-desa ini, data yang dimiliki oleh Mas Yadi, sedangkan Mas Yadi hanya memiliki data DPS, maka DPS yang kita gunakan sementara ini. Ya. Oke, sampai sini sudah dipahami ya? Itu tinggal dihitung aja di kalkulator. Nanti kalau teman-teman yang bisa pakai Excel itu bisa langsung keluar, nanti pakai rumus tinggal di enter saja. Jadi berapa totalnya? 26,167 ya. Cukup ambil 2 ke belakang koma aja, dibulatkan jadi 26. Nah, nanti teman-teman paling harus tahu cara membulatkan angka desimal ya. Kalau 26,50 jadinya berapa? Ya? Kalau 26,50. masih 26. Oke, masih 26. Itu kuncinya. Kalau 26,51 jadi 27 ya. Oke, teman-teman, jadi semuanya ya, ini contoh untuk kecamatan. Jadi bisa ditaruh N alas misalnya. Nah, ini alas ya kita cari. Nah, nanti teman-teman bisa cari dari 400 ini berapa sih yang untuk alas karat. Jadi semua dibagi dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi bisa kita praktekkan satu-satu, semuanya butuh panjang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lanjut, misalnya teman-teman sudah mengetahui ya semua berapa sih porsi untuk alas, berapa untuk alas barat, sampai ke berapa porsi untuk hutan. Nah, selanjutnya adalah kita pilih dari 26, misal di kecamatan Alas ya, dari 26 sampel yang ada di alas ini, itu di desa mana aja sih? Dari dalam kecamatan Alas ini kan ada beberapa desa. Nah, jadi perlu kita bagi sampel yang 26 ini kepada desa-desa yang ada di Alas ya. Jadi nggak sembarang kayak gitu ditentukan. Oke, Alas. Nanti teman-teman makanya penting harus memiliki data DPT dulu ya dari KPU biar teman-teman tahu datanya. Jadi nggak boleh kita karang-karang DPT di Alas itu segini karena orang-orang yang kita kenal hanya segini. Jadi nggak boleh kita isi sembarang, harus ada data yang resmi dari pihak yang berwenang. Ini untuk contoh aja ya di Alas, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Tadi yang sudah ada laptopnya sudah kita berikan. Mungkin bisa dilihat data yang sudah di copy itu DPS juga. Ya. Nah, jadi di desa Alas ini udah apa ya? Udah masuk suara. No. Jadi di Alas itu, di kecamatan Alas itu mendapat jatah 26 sampel dari 400 ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa sih sampel dari 26 itu di tiap-tiap desa yang ada di Alas? Nah, jadi rumusnya itu di bawah. Jadi perlu kita ketahui desa di Alas itu ada berapa itu? 2, 4, 6, 8. Ada 8 desa. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Jadi tadi kita sudah menentukan sampel di tingkat kecamatan berapa, dari 400 itu berapa untuk kecamatan Alas, berapa untuk kecamatan Alas Barat, sampai berapa untuk kecamatan Hutan. Nah, kita bisa menentukan sampel di tingkat kecamatan karena kita memiliki rekap data pemilihnya di tingkat kecamatan, ya. Kemudian lanjutnya untuk ke tingkat desa, kita juga perlu mendapatkan rekapan untuk pemilih di tingkat desa, ya. Jadi kita harus punya data lengkap tentang pemilih itu sampai di tingkat desa, seperti itu. Nah, misalnya teman-teman sudah memiliki data tersebut, nanti kita jadi memiliki data-data, ya, data-data kecamatan lengkap dengan desanya. Jadi misalnya di Alas, tadi kan kita sudah hitung sampel Alas itu dapat 26 sampel. Nah, jadi di Alas itu ada apa itu? Ini 938. Nah, untuk contoh aja, ini saya perlihatkan kita itu harus punya format desanya dengan untuk mendapatkan, tadi kan kita sudah dapat kecamatan, tingkat kecamatannya, ya, berapa sampel masing-masing. Nah, misalnya di Alas tadi 26 sampel. Untuk kita mengetahui berapa sih pembagian sampel di dalam kecamatan Alas itu kan ada beberapa desa. Nah, di beberapa desa ini berapa sih masing-masing mendapatkan sampel dari 26 sampel tadi. Ya, seperti itu. Jadi untuk bisa kita mengerjakan itu, kita harus punya rekapan data pemilih di tingkat desa, ya. Misal di Alas tadi ini ada beberapa desa, ada 8 desa di Alas. Maka kita akan punya data-data di Alas. Di Alas itu ada Desa Baru, Dalam, Juran Alas sampai Desa Pulau Bungin. Nah, jadi di situ nanti teman-teman memiliki data pemilihnya, ya. Jadi di Baru misalnya Desa Baru itu ada 269 sampel. Oke, 2069 DPT. Nah, kemudian di Dalam ada 3708 DPT, sampai ke Pulau Bungin ada 2179 DPT. Nah, bagaimana cara kita membagi mendapatkan sampel di Desa Baru, ya. Jadi rumusnya seperti yang saya catatkan tadi di bawah adalah N baru, ya, N desa dibagi N kecamatan dikali N desa. Misalnya di Alas tadi kan kita cari Desa Baru dulu. Desa Baru itu ada 2069 dibagi total kecamatannya berapa? Ini total 2392. Di sini N kecamatan, Pak. N sampai kecamatannya. Ya, betul. Ini kan total, ya. Pemilihan. N pemilihan kecamatan. Ya. Jadi N total ini maksudnya adalah jumlah DPT seluruh desa, ya, itu totalnya. Jadi sama dengan total kecamatan meskipun ada keterangannya. Dikali dengan 26. Ini berapa hasilnya? Berapa? 2,63. Oke, 2,63. Jadi kalau dibulatkan menjadi 2.
Oke, jadi di desa baru itu mendapatkan 3 sampel ya. Nanti untuk desa-desa selanjutnya silakan teman-teman bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sama ya. Iya, Pak. Nah, tadi kita sudah tentukan berapa porsi untuk kecamatan, terus kemudian dalam kecamatan kita beberapa desa. Kemudian kita sudah bagi, misalnya kita sudah bagi beberapa desa itu mendapatkan berapa sampel. Ini istilah dibaginya itu secara proporsional ya. Jadi kalau besar jumlah DPT baik di kecamatan ataupun suatu desa, maka kan semakin besar pula sampel yang akan didapatkan. Contoh misalnya kayak ini DPT-nya baru dalam Yuran Alas yang paling besar itu adalah ini 3315 ya Yuran Alas. Maka sampel yang akan didapatkan juga dia paling besar dulu. Oh ya, ada yang besar lagi ya. Jadi itu logikanya, semakin besar jumlah populasi di suatu desa atau kecamatan, maka akan semakin besar juga jumlah sampel yang akan diambil. Gitu. Jadi tidak sembarang kita menentukan ini di baru ini kita kira-kira ini lebih besar nih kampung saya, ini lebih besar dari kampung lainnya. Sebaiknya saya ambil banyak deh atau sedikit. Jadi nggak boleh seperti itu, semua ada rumus-rumusnya. Nah, kita sudah ketahui nih dari jumlah sampel yang harus kita ambil di desa. Ini kan satu desa ya. Dalam satu desa itu kan ada ribuan, mungkin penduduknya 1.500 segala macam. Nah, dalam desa itu ada TPS ya. Ini sudah ada contohnya. Jadi nanti kalau teman mendapatkan DPT dari KPU itu sudah ada rekapan-rekapannya seperti ini. Nah, dari desa baru itu tentu tidak semua ada 7 TPS di dalam desa itu ya. Jadi tidak semua kena ya, tidak semua TPS yang ada di desa itu kena ya. Karena kita bayangkan jumlah TPS itu dalam satu kabupaten itu ada ribuan dan itu melebihi jumlah sampel yang ditentukan hanya 400. Jadi tidak mungkin kita mengambil semua sampel di tiap-tiap TPS yang ada di Sumbawa itu, dan mustahil sih kalau punya banyak uang, punya banyak waktu untuk melakukan itu sangat bisa gitu. Nah, selanjutnya ini kan 3 sampel tadi di desa baru. Jangan diabaikan ini karena contoh survei yang lain. Jadi sampelnya 3. Kemudian dari 3 ini bagaimana sih kita memilih orang ya? Orang yang ada di kita pilih ke TPS dulu. Jadi cara kita membagi di tingkat TPS itu 3 dibagi dengan, ini rumusnya dibagi 2 ya. Jadi semua ini dibagi 2 TPS terpilih. Oke, jadi ini rumusnya untuk kita memilih, ini kan kita punya cuma 3 sampel dalam desa baru ya. Kemudian dalam desa baru itu ada 7 TPS. Nah, tentu tidak semua TPS itu akan terpilih karena syaratnya ya, ini ada aturannya, dalam satu TPS itu kita ambil 2 sampel. Boleh lebih nanti ketika ini sampelnya ganjil ya, kayak ini kan 3 ya. Jadi dalam satu TPS itu teman-teman bisa ngambil 1 cowok dan 1 cewek ya sampelnya. Nah, ini kan kita 3 ya, 3 sampel berarti cuma 1, logikanya cuma ada 1 TPS ya. 1 TPS di sini boleh dilebihkan menjadi
N desa dibagi 2 berapa? 3 dibagi 2 1, berapa? 1,5 ya. Yang dibulatkan. 1,5. Nah, kalau seperti ini ganjil kan, kalau genap kan misalnya 4 sampel ya. 4 sampel berarti 4 dibagi 2 ya, berarti 2 TPS yang akan dipilih nanti dengan porsi 1 TPS, 1 cowok 1 cewek, kemudian di TPS 2-nya 1 cewek 1 cowok, berarti pas 4 ya. Kalau misalnya kebetulan ganjil seperti ini, teman-teman bisa mengambil hanya 1 TPS saja dengan ketentuan 1 cewek 1 cowok 1 cewek. Nah, kemudian dengan opsi keduanya bisa teman-teman dengan porsi 3 sampel ini bisa mengambil di 2 TPS. Teman-teman bisa ngambil di TPS 1 cewek 1 cowok, kemudian di TPS 2-nya hanya 1 orang saja, nanti bisa diambil 1 cowok 1 cewek misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada 2 opsi ya ketika teman-teman bertemu ganjil. Kalau genap kan langsung bisa dibagi kan seperti itu. Jadi nah, kelebihannya sih teman-teman menggunakan yang versi 3 sampel dengan hanya 1 TPS itu dengan yang 3 sampel mengambil 2 TPS. Saya rekomendasikan yang 3 sampel tapi menggunakan 2 TPS. Karena apa? Nanti persebarannya itu semakin apa ya? Jadi semakin banyak keterwakilan TPS-TPS yang terlibat itu justru akan semakin lebih bagus seperti itu. Tapi itu tidak masalah ya, karena kedua-duanya kita pernah praktikkan dan hasilnya sama juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengambil 2 alternatif seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah tentukan nih TPS terpilih, ternyata kita pakai yang 1 aja ya. Nah, misalnya contohnya kita bulatkan jadi 1. Nah, tentu dalam memilih TPS dari 7 TPS yang ada di Desa Alas itu, tentu kita harus punya metode. Bagaimana sih kita memilih dari ke-7 TPS tersebut? Nah, nanti ada namanya metode KISS Grid. Ya, teman-teman bisa membuat angka acak. Nah, ini perlu praktik sih sebenarnya, biar langsung bisa. Ada metode KISS Grid, menentukan TPS terpilih di itu menentukan TPS terpilih dengan menggunakan metode KISS Grid namanya, nanti teman-teman bisa searching. Jadi dia punya rumus juga ini di Excel ya. Jadi kita akan menggunakan angka acak ya. Jadi kita dalam menentukan TPS tersebut tidak sembarang, tapi itu memiliki angka acak. Nah, angka acaknya itu bisa diperoleh dengan menggunakan metode KISS Grid. Penemunya itu yang KISS namanya dia, bukan KISS yang cuma ya, maksudnya itu KISS ada KISA ada namanya. Dipraktekkan. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan ini di Excel ya, run between run between jumlah TPS Iya, 1. Nah, jadi ini rumusnya nanti ya, teman-teman bisa ketikkan di Excel untuk membuat angka acak untuk memilih TPS mana yang akan kita pilih dari 7 TPS ini. Jadi kita pilih 1 TPS ya. Teman masukkan aja sama dengan run between
satu itu bisa koma, bisa titik ya tergantung program komputernya. Jadi teman-teman bisa menggunakan koma atau titik. Tentunya satu titik atau koma jumlah TPS terbanyak. TPS terbanyak. Nah karena ini contohnya ya, karena TPS terbanyak di Sumbawa itu ada 23, maka run between buka kurung 1,23 tutup kurung enter. Besarkan lagi ya. Bisa. Oke, dicoba. Sama dengan ya, run between 1,23 nanti ketika teman-teman enter itu akan keluar angka. Akan tidak mungkin angka acak itu cuma satu, ada yang kita acak cuma satu. Jadi bisa ditarik ke sebelah kanan dulu. Nah penarikannya juga tidak sembarang. Ya teman-teman menyesuaikan dengan jumlah sampel. Misalnya kalau ini 400 sampel ya bisa ditarik 400 bagi 2 berapa? 200. Mungkin berapa? 400 bagi 20. Ini diperkirakan aja sih biar teman-teman dapat contohnya. Bisa ditarik 20 ke samping. Apa nanti bisa ditarik panjang-panjang. Nah kemudian setelah ditarik ke kanan, ditarik ke bawah 10 kali 20 sampai mendapatkan angka acak. Keluar angka seperti itu. Jangan sering ditarik ya, kalau ditarik berubah-ubah angkanya. Sekali tarik aja. Nah dia tidak boleh, misalnya teman-teman sudah pas kayak gini, jangan diklik-klik sembarangan, nanti otomatis berubah angkanya. Jadi untuk tidak berubah bisa diakali dengan di copy dulu, di copy terus buka sheet baru, biar angkanya nggak berubah meskipun diklik ya. Ini ada namanya pasti value. Nah ini dipilih pasti value. Pasti value. Oke. Nah, jadi ini sudah tidak berubah lagi ketika teman-teman tarik. Kalau yang ini akan berubah ketika teman-teman tarik, siapa tahu kegeser tangannya itu bisa langsung berubah nanti. Setelah di pasti value kayak gini, jadi ini bisa menjadi acuan ya. Contohnya, misal di alat itu tadi kan ada 7 TPS ya. Yang kita pilih cuma atau kita pilih 2 aja ya, bagi yang versi kedua tadi biar agak panjang, kalau satu nanti susah. Misalnya kita pilih 2 TPS ya dalam di kecamatan Malas tadi dari 3 sampel, berarti nanti porsinya adalah di 1 TPS 1 cowok 1 cewek, dan di TPS keduanya 1 cowok ya. Nah misal cara bacanya itu dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Misalnya angka 11 yang muncul ya, angka acaknya seperti ini, angka 11 yang muncul, berarti sementara TPS-nya cuma 7 dan mungkin bisa diambil ya, kayak gitu. Otomatis angka-angka yang bisa diambil itu dari angka 7 ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan mungkin angka 11 atau di atasnya. 11 berarti ini di skip karena TPS-nya cuma 7. Kita geser ke kanan 9, geser lagi 2, 3, Nggak bisa. 12 sampai ketemu 1. 8 kan nggak bisa ya, nggak ada. Nah 1 berarti di TPS 1 kita ngambil sampel, dicatat TPS 1 2 sampel. Nanti di TPS selanjutnya 3, TPS 3 ada di sana karena sampai 7 TPS-nya. Berarti sampel yang diambil di desa baru itu di TPS 1 dan TPS 3. Oke, ini terasa teman-teman mungkin agak susah memahami ini sambil praktik sebenarnya. Nanti jangan gabung aja ya, nanti dipraktikkan lagi. Langsung Dipraktikkan. gua tahu. Ini langsung, nah setelah kita mendapatkan ini, setelah kita tahu TPS yang akan kita pilih dalam desa tersebut,
Dan TPS itu kan ada banyak orang ya, 350 sampai 400 biasanya. Kemarin itu tadi dibuka. Nah, gimana cara kita pilih orang yang ada di dalam TPS? Misalnya ini sudah ya dicatat tadi TPS 1 dan TPS 3. Oh ya, nanti kemungkinan teman-teman itu akan bertemu dengan angka yang sama misalnya ya. Ini kan 1 sudah muncul tadi, kemudian muncul angka 1 lagi di sebelah di 18 ini. Jadi dilewati saja ya karena sudah muncul, dan mungkin teman-teman akan tidak boleh teman-teman mengambil di TPS yang sudah kena tadi ya. Jadi misalnya 1 sudah muncul, seperti ditandai kalau sudah muncul, kemudian tiba-tiba muncul 1 di angka 18 ini lagi, itu dilewati ya. Dilewati. Oke, ini sudah kita dapatkan TPS mana. Di TPS mana kita akan mengambil sampel yang 3 tadi untuk desa baru. Kita buka. Mohon perhatian semuanya. Nah, nanti teman-teman sudah punya data TPS ya, yang diperoleh dari KPU. Tadi di TPS 1 ya, TPS 1 2 orang, di TPS 3 1 orang. Nah, dibuka TPS 1-nya. Besarkan. Kembali. Nah, tadi sampelnya itu kita ambil di TPS 1 dan TPS 3. Nah, maka kita buka TPS 1 ya. Nah, di TPS 1 itu ada ratusan orang di situ. Jadi bagaimana metode kita memilih orang-orang ini? Cuma 2 orang dari 350 dari berapa orang nih? Dari 267 satu TPS. Satu TPS ya. Jadi satu TPS itu ada 267. Ini tertentu sih masing-masing TPS di desa lain mungkin tidak segini juga jumlahnya. Jadi ada dari 267 ini kita ambil satu cewek satu cowok, jadi cuma 2 orang di TPS 1 ya. Gimana cara kita memilih orang ini? Tentu tidak sembarangan juga. Nah, jadi kita pilih lagi dengan metode angka acak, metode discrete tadi. Jadi kita buat lagi rumus run between. Nah, jadi nanti ini ditandai ya TPS-nya, ini terlalu banyak sih TPS-nya, biasa enggak. Ini berlaku hanya di satu kecamatan ya. Nanti ketika ganti kecamatan misalnya kan sudah habisnya, sudah habis angkanya sampai bawah, diulang lagi ketika teman-teman mencari sampel di kecamatan Alas Barat, itu bisa diulang dari angka 11 lagi ya. Jadi bisa diulang, ini berlaku untuk satu kecamatan saja. Jadi setelah habis itu bisa diulang lagi, pindah kecamatan lain, diulang lagi, dibaca dari awal. Kemudian kita memilih orang. Memilih orang juga dengan menggunakan metode discrete. Rumusnya juga sama dengan run between. 1 dibagi 200. Biasanya dalam TPS itu tetap jumlah pemilih terbanyak ya. Logikanya sih kenapa 1 di sini dan jumlah pemilih terbanyak di sampingnya, itu karena ini akan menentukan angka-angka yang akan muncul ini ya. Jadi ini akan menentukan angka-angka yang muncul ini. Akan tidak mungkin keluar angka-angka di atas 23 di situ karena kita hanya punya 23 TPS ya. Jadi dari angka 1 sampai 23 yang akan keluar dan itu diacak. Jadi itu kemungkinan peluang munculnya sama. Ini proses apa ya istilahnya, probability ini modelnya. Jadi semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, demikian juga dengan ini untuk membuat angka acak pilih orangnya ya. Jadi dalam TPS itu siapa sih yang akan kita pilih? Ini menggunakan rumus ini. Kita taruh saja biasanya dalam satu TPS itu maksimal ada 350. Masa nanti bisa teman-teman cek ya. Kemudian di enter, nah, di
ditarik sama seperti itu. Terus nanti bisa di copy paste tadi kayak tadi. Langsung. Oke, langsung kita milih orang. Misalnya di TPS 1 itu yang muncul pertama itu angka 275. Sementara di sini 267, berarti dilewat ya. Iya. 275 digeser ke sampingnya 67. Jadi pertama harus diperhatikan harus konsisten ya kita gunakan. Kalau kita pilih cowok, pertama kita pilih cowok, terus cewek, cowok-cewek nggak boleh dirubah-rubah ya. Dan kenapa kita pilih cowok-cewek? Ini adalah mengacu pada jumlah populasi yang ada. Kan dalam kita DPT ini kan ada cowok, ada cewek. Jadi tidak semua pemilih itu cuma cewek saja kayak gitu. Jadi ada cowok sama cewek. Jadi itu makanya ada pemilihan penentuan sampel yang cowok sama cewek. Oke, lanjut tadi 67. Misalnya kita gunakan cewek pertama ya. Maka di angka 67 ini harus cewek kayak gitu. Jadi kita lihat dulu di TPS-nya ini 67. Ya 67 Hasbullah. namanya adalah Hasbullah. Ini cewek jadi-jadian. Berarti kalau udah ada seperti ini dilanjut lagi digeser ke angka sampingnya sampai ketemu cewek. 67 jadi 111 ya, ada 111. Oke, anggaplah ya ini nanti ketemu cewek gitu. Intinya sampai ketemu 111. Irfan. Irfan, anggaplah ketemu Irfan ini cewek. Lanjut ya. Konsisten Pak. Konsisten. 100 100. atas sedikit. 100. Taufik Hidayat. Masih Dari. 334. 34 Lewat. 8. Itu 88. Itu Asmawati. Asmawati. Nanti dicatat nanti Asmawati ya. Dia dimasukkan, ini orang yang akan dicari di lapangan. Misalkan Asmawati. namanya di surveyor di sini. Nah, inilah proses muncul angka-angka yang nama-nama yang teman-teman wawancara itu melalui proses-proses ini ya. Jadi tidak sembarang muncul tiba-tiba teman-teman pergi datang ke sana, tidak sembarang. Jadi prosesnya dari proses-proses seperti ini. Ya. Oke, setelah itu tentukan yang cowok. Nah, demikian juga kita milih yang cowok, kita juga mengacu ke angka ini. Misalnya tadi kita sudah dapatkan cewek ya, Asmawati. Kita lanjut ke angka 207. Ini cowok ya, kita cari yang sampel cowok. 207 dan di sini kita dapatkan Tas. Tas bawah. 207 Ahmad Yani. 207 ya. 207 Ahmad Yani. Nah, pas nih cowok ini kebetulan pas. Maka itu sampel yang akan menjadi orang yang akan menjadi responden nanti di desa baru. Asmawati dan Ahmad Yani. Asmawati dan Ahmad Yani barulah nanti diketik sampel di desa baru itu. Si Ahmad Yani, Ahmad Yani. Jadi
teman-teman bisa praktikkan ini untuk mencari sampel-sampel di desa lain atau kecamatan lain ya. Jadi semua teman-teman yang pengalaman turun survei dengan membawa nama responden, itu prosesnya itu didapatkan melalui proses-proses seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk muncul, oh ini karena paman saya ini enak kita temui seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi semua punya kemungkinan ya untuk menjadi sampel. Jadi semua DPT pemilih yang ada ini mereka punya peluang yang sama untuk menjadi sampel dari penelitian kita. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang bingung, silakan teman-teman bertanya ya. Boleh kita jawab? Oh ya, ini sudah ada mata kuliah lain ya? Ya. Oke lah, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil beres-beres jangan ribut ya, sambil lihat sebentar aja, semenit aja. Jadi mohon perhatian, ini materi terakhir, mohon perhatian. Mohon perhatian. Ini materi terakhir di menghitung sampel. Jadi yang pernah menjadi surveyor kami, yang seperti Mas Yadi bilang tadi itu, teman-teman datang mencari salah satu responden, terus respondennya meninggal, nggak ada hadir, nggak ada dan lain-lain, atau kalian misalkan susah dapat yang penggantinya. Sebenarnya sesusah itu mencari satu orang itu, ya. Dari 337 sekian-sekian jumlah DPT diturunkan menjadi sampel hanya 400 terus 1200. Kemudian diturunkan lagi di tingkat kecamatan. Yang tadi ini baru satu kecamatannya, ya. Diturunkan ke desa, baru satu desa lagi. Jadi semua desa nanti, dari desa ke TPS, dari TPS ke orangnya dicari lagi. Nah, sehingga memakan waktu biasanya teman-teman untuk menurunkan sampai tingkat itu 1 minggu sampai jam 11 jam 12 malam. Untuk mengenai pagi sampai tengah malam. Jadi itulah susahnya. Ya, jadi teman-teman semua, ketika misalkan banyak orang yang mengatakan, oh lembaga survei ini dibayar dan yang lain, sebetulnya mungkin ada juga, mungkin saya nggak tahu, saya nggak bisa menjudge. Tapi kalau lembaga survei yang benar-benar bekerja berdasarkan metodologi, itu akan mengerjakannya dari detail seperti tadi itu. Jadi nggak sembarangan pilih orang. Ya tidak kita lihat dari rumah keluarga kita atau siapa atau balimonya paling banyak dan seperti itu. Tapi benar-benar kita cari secara metodologi. Ya, itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu di depan untuk menjadi komisioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.